DPR bebas pajak, pedagang cilok wajib bayar pajak. Ini adalah berita yang sedang viral hari ini, yaitu berita mengenai bahwa pedagang, bahkan pedagang cilok dan pedagang gorengan di gang itu wajib login ke aplikasi Sapa UMKM. Kemudian para netizen beranggapan bahwa pasti tujuannya adalah untuk pajak, sedangkan pajak fungsinya diantaranya untuk bayar gaji DPR, bayar tunjangan DPR. Akan tetapi DPR bebas pajak. Dalam arti DPR, pajaknya itu ditanggung oleh negara, ditunjang oleh negara. Itulah berita yang sedang viral, kawan-kawan. Tetapi bagaimana sih berita selengkapnya? Apakah semua pedagang itu diwajibkan masuk ke aplikasi Sapa UMKM? Apakah pajaknya itu untuk para DPR agar gajinya lebih besar atau untuk memajukan negara Indonesia, kawan-kawan? Kita bahas satu persatu dalam video ini. Wajib semua UMKM masuk onboarding di dalam sistem ini. Kementerian UMKM mewajibkan 57 juta UMKM untuk mengakses aplikasi Sapa. Mulai dari yang ekspor, impor, hingga tukang gorengan di depan gang ini harus mewajibkan untuk mengakses aplikasi Sapa. Kalau tidak, nanti bisa dianggap ilegal. Apakah tukang gorengan ini bisa mengakses digital seperti yang disampaikan Pak Menteri? Di depan penggorengan ternyata panas ya, seperti kebijakan yang akan dipersiapkan oleh pemerintah saat ini yang juga menjadi pro dan kontra atau polemik di masyarakat. Masuk juga pedagang gorengan akan diminta terintegrasi dan juga digital. Apakah mereka sudah siap dengan sistem ataupun kebijakan dari pemerintah ini? Kita tanyakan. Saya nggak punya HP-nya Pak Menteri, belum siap ya. Kenapa Pak? Ya kan itu harus punya persiapan ya kan, persiapan HP-nya kan. Kalau untuk tempatnya ini kan cuma sementara di sini. Lebih dari 57 juta pengusaha UMKM siap-siap digitalisasi. Tak mau partisipasi bisa tak diakui. Dari pengusaha ekspor, impor, hingga tukang gorengan di pinggir jalan, wajib mendaftar pada super aplikasi Sapa UMKM. Pemerintah menargetkan dalam waktu 2 bulan, 40 juta pengusaha mikro hingga menengah bisa terdaftar dalam sistem informasi data tunggal ini. Nah, itulah berita mengenai tentang para pedagang wajib masuk ke aplikasi Sapa UMKM, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan melihat postingan dari Info Bimantara yang memposting berita ini, pasti kawan-kawan akan menemukan komentar-komentar yang tidak enak dibaca, kawan-kawan. Di antaranya adalah, waduh, pajak lagi, pajak lagi. Pasti buat DPR tuh supaya gajinya tambah besar, kawan-kawan. Intinya ya banyak sekali lah komentar-komentar yang tidak enak dibaca atau didengar oleh orang yang tidak bisa membaca, kawan-kawan. Tetapi apakah semua pedagang itu diwajibkan masuk ke aplikasi Sapa UMKM atau hanya pedagang-pedagang yang memiliki kriteria khusus, kawan-kawan? Kalau misalkan pedagang yang untungnya itu 5.000, yang modalnya 10.000, apakah itu diwajibkan atau tidak? Nanti kita diskusikan bersama-sama sesuai dengan urutannya, kawan-kawan. Kemudian apakah para pedagang itu yang masuk ke aplikasi Sapa UMKM diwajibkan bayar pajak atau tidak, kawan-kawan? Ya tentunya sih wajib bayar pajak, tetapi permasalahannya apakah pajaknya itu untuk DPR supaya gajinya lebih besar, supaya hidupnya mewah-mewah, akan tetapi tidak sesuai dengan pekerjaannya sebagaimana dinyatakan oleh para netizen, atau untuk memakmurkan negara kita, yaitu negara Indonesia, kawan-kawan. Ya, nanti kita diskusi bersama-sama sesuai urutannya, kawan-kawan.
Sebelum itu mari kita saksikan bersama-sama berita mengenai tentang DPR itu bebas pajak. Dalam arti DPR itu pajaknya ditunjang oleh negara, dibayari oleh negara dari duit pajak, kawan-kawan. Oke, kita saksikan bersama-sama videonya. Siapa yang baru tahu ternyata pejabat itu punya tunjangan pajak, alias pajaknya dibayarin negara, dan itu berarti pajaknya juga dibayarin pakai duit rakyat. Jadi gaji pejabat itu utuh, 100% utuh. Sementara kita yang rakyat kecil, beli beras, beli minyak, bayar listrik, punya rumah, punya motor, punya mobil, semua kena pajak. Gak ada ampun, guys. Keadilan ini di mana sih? Kenapa rakyat yang gajinya tidak seberapa ini wajib potong gaji buat pajak? Setiap hari pada khawatir mikirin sisa gaji cukup apa enggak sampai akhir bulan. Tapi yang kaya, kayak pejabat-pejabat kita malah aman karena difasilitasi negara, dikasih tunjangan pajak. Gila nggak sih? Ya Allah, nggak adil banget ini. Bukannya gak bersyukur ya, sakit hati banget ngelihat rakyat Indonesia ketimpangan, si kaya dan si miskinnya itu bukan jauh lagi sih ini, tapi sangat jauh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bullshit. Pemerintahan macam apa Indonesia ini? Nah, itulah berita tentang bahwa DPR itu pajaknya ditunjang oleh negara atau bebas pajak, kawan-kawan ya. Makanya tuh ya, ini adalah keluh kesah netizen mengenai pajak DPR itu ditunjang oleh negara, kawan-kawan. Mengapa DPR yang kaya raya itu pajaknya ditunjang sedangkan orang yang gajinya itu sedikit wajib bayar pajak? Seperti pedagang kaki lima, kawan-kawan, wajib bayar pajak apabila masuk ke aplikasi Sapa UMKM, kawan-kawan. Tetapi ya nanti permasalahannya adalah apakah yang masuk aplikasi itu pedagang yang memiliki kriteria khusus atau semua pedagang diwajibkan, kawan-kawan. Cuman hanya itu ya. Ya semoga ada berita kelanjutannya, kawan-kawan. Dan juga apakah pajaknya itu untuk DPR supaya kaya raya? Ya enggak juga, kawan-kawan. Iya betul, pasti ada pajaknya itu untuk DPR, tetapi bukan agar mereka memperkaya diri, kawan-kawan, tetapi untuk semangat kerjanya, agar kerjanya sesuai dengan gajinya, kawan-kawan. Tetapi ya tentang gaji DPR itu adalah polemik yang sangat panas sekali, sampai menyebabkan demo untuk membubarkan DPR, kawan-kawan. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang pajak, kawan-kawan. Sebetulnya pajak itu untuk apa sih? Apakah hanya untuk DPR saja atau untuk lainnya, kawan-kawan? Ya, saya ngobrolin DPR itu ya karena lagi seru-serunya, kawan-kawan. Ya, siapa tahu kan ada orang yang mengkait-kaitkan tentang DPR mengenai berita ini. Akhirnya kawan-kawan bisa menemukan jawabannya di video ini, kawan-kawan. Oke, kita saksikan bersama-sama videonya. Jelasan begini, ibu ketika ibu beli rokok ibu bayar pajak, ibu beli beras ibu bayar pajak, ibu beli sepatu ibu bayar pajak, ibu beli pakaian ibu bayar pajak, ibu bayar listrik ada pajaknya, ibu bayar apapun dalam transaksi ekonomi semua ada pajaknya. Seluruh pajak itu masuk ke negara. Oke, jadi kalau ibu minta pendidikan gratis, ibu tidak mengemis. Ibu meminta seluruh yang ibu berikan pada negara itu dikembalikan dalam bentuk lain, dikembalikan dalam bentuk jembatan, dalam bentuk jalan, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk kesehatan dan sebagainya. Jadi bukan menjadi ibu menjadi pengemis ketika kemudian ibu minta itu. Ibu cuma minta, balikin dong apa yang sudah kami berikan pada kalian. Saya sudah bayar pajak. Oke, kalau saya sudah bayar pajak dari seluruh transaksi ekonomi yang saya lakukan, saya berhak aman 1x24 jam dimanapun. Karena pajak itulah yang kemudian diberikan senjata, pelatihan pendidikan buat kepolisian, penanganan kasus dan sebagainya harus aman. Nah, ketika rakyat minta, kasih dong kami pengobatan gratis, mereka pengemis? Enggak. Mereka meminta hak mereka dikembalikan dalam bentuk
kesehatan gratis, dikembalikan dalam bentuk pendidikan gratis. Dan gue selalu mengajarkan itu dari desa ke desa. Tapi apakah anggota DPR lain mengatakan seperti itu? Ya gue nggak tahu. Tapi gue menganggap itu menjadi materi penting untuk mengatakan pada rakyat bahwa mereka lah yang betul-betul berdaulat atas bangsa ini. Dan dibuktikan dalam postur APBN kita, pembayaran pajak paling tinggi kok di APBN kita. Jadi kalau kemudian ada yang bilang misalnya rakyat minta-minta, lu dia udah bayar pajak. Ketika lu sudah bayar pajak, lu berhak meminta segala macam hal pada negara. Minta jalan boleh nggak? Boleh. Minta sekolah boleh nggak? Boleh. Minta air bersih boleh nggak? Boleh. Minta kesehatan boleh nggak? Boleh. Apa yang memberikan rakyat itu boleh minta? Karena mereka sudah lunasi kewajiban mereka sebagai rakyat. Ya, itulah mengenai pajak ya kawan-kawan. Apapun itu pasti ada pajaknya, dan pajak kembali untuk kita kawan-kawan, bukan untuk gaji DPR kawan-kawan. Tetapi permasalahannya kembali untuk kitanya itu sampai ke kita, bisa dimanfaatkan oleh kita atau tidak kawan-kawan. Ya kalau misalkan tidak bisa sampai ke kita, berarti ada oknum yang memanfaatkan uang pajak itu kawan-kawan. Oknum itu bukan hanya DPR saja, tetapi pejabat-pejabat lain selain DPR kawan-kawan. Ya oleh karena itu ya jangan selalu mensalahkan DPR kawan-kawan. Ya meskipun DPR itu dipandangnya itu kerja nyata dan gajinya tidak sesuai sebagaimana dinyatakan oleh para netizen kawan-kawan, tetapi negara tanpa DPR itu bisa fatal sekali kawan-kawan. Nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana kefatalannya apabila negara tidak memiliki DPR kawan-kawan. Dan bagaimana caranya, apakah DPR itu dibubarkan atau sistemnya. Ya kalau misalkan DPR dibubarkan nanti fatal juga. Kalau sistemnya dirubah, yaitu baik kawan-kawan. Nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana penjelasannya yang dijelaskan oleh Mahfud MD dalam podcast Deddy Corbuzier kawan-kawan. Banyak yang minta bubarkan DPR, bubarkan DPR. Memungkinkan? Begini, itu serius soal pertanyaan Pak bubarkan DPR. Menurut saya bahaya pikiran untuk membubarkan DPR itu. Karena sejelek-jeleknya negara itu masih lebih baik kalau ada DPR-nya. Sebab kalau kekuasaan tanpa DPR itu bisa luar biasa. Kesewenang-wenangan, munculnya kesewenang-wenangan bisa luar biasa, meskipun dalam praktek ada juga monarki itu yang adil. Tetapi ini tidak terkontrol ini. Kalau misalnya DPR dibubarkan. Pernah dilakukan kan oleh Bung Karno dulu. Tapi lama-lama karena DPR-nya tidak ada, Bung Karno semakin lama semakin jauh bertindak sendiri, sewenang-wenang. Undang-undang tidak pernah dibuat lagi, yang dibuat Penpres waktu itu, penetapan presiden itu undang-undang, tapi tidak dibuat bersama presiden, dibuat sendiri oleh Bung Karno. Maka namanya Penpres. Yang itu diberlakukan sebagai undang, bisa menghukum orang, bisa nangkap orang, bisa membubarkan pengadilan dan sebagainya. Jadi maksudnya nggak ada kontrol sistem ya Pak? Nggak ada kontrol sistem. Oleh sebab itu sejelek apapun DPR dan parpol sekarang itu jangan berpikir untuk dibubarkan. Situasinya akan lebih buruk lagi. Kekuasaan itu diberikan tanpa ada DPR, gitu. Nah oleh sebab itu sekarang tinggal kita perbaiki aja DPR. Kan DPR sekarang digugat. Bubarkan DPR itu kan karena mereka itu seperti memfungsikan diri tidak sebagai wakil rakyat. Terkadang berkolusi juga dengan istana kan, kadangkala di dalam pembuatan undang-undang macam-macam. Nah itu aja diperbaiki. Kalau ganti anggota DPR gitu? Bisa diganti. Kenapa? Misalnya proses pergantian itu nanti kalau pada waktunya pemilu. Kalau diganti sekarang ada proses penggantian antar waktu. Meskipun tuh syaratnya harus terjadi pelanggaran dulu. Kan pelanggaran tidak ada Pak. Kalau tidak ada pelanggaran ya bisa saja, artinya tindakan ekstrim daripada membubarkan DPR tanpa ganti, kan mendingan diganti. Pokoknya DPR harus tetap ada karena itu instrumen konstitusi. Nah itulah tentang bahayanya negara apabila tidak ada DPR kawan-kawan, yaitu sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD dalam video tadi ya kawan-kawan.
mengenai tentang DPR nih, dimulai dari demo sampai tunjangan-tunjangan dan gajinya, banyak sekali netizen-netizen yang membuat tanggapan-tanggapan kawan-kawan. Dan ada yang memparodikan juga kawan-kawan ya. Untuk yang apa? Untuk berita demo itu, nanti demonya itu tidak ada siaran langsung di TikTok. Nanti kita saksikan bagaimana beritanya kawan-kawan. Nanti orang yang parodi gimana, gaji DPR gimana. Pokoknya nanti berita ini seputar DPR dan tanggapan-tanggapan netizen kawan-kawan. Dimulai dari demo sampai seterusnya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Bagaimana pendapat Ibu dengan banyaknya pro kontra tentang besaran gaji Ibu dan juga rekan-rekan yang lain? Kok bawa tai? Kalian prank saya? maaf Bu, ini wawancara kita yang ke-780 hari ini. Ini pasti mic. Kalian udah keliling-keliling wawancara mahasiswa-mahasiswa demo ini kan? Oh ini kayaknya udah banyak kali bekas-bekas apa ini ya? Jadi gimana Bu tentang yang viral 3 juta sehari itu? Ya memang saya ulangi sekali lagi bahwa untuk 3 juta rupiah untuk perumahan itu kecil sekali. Kita ngekos 3 juta, coba bayangkan 3 juta per bulan. Kalau kita kalikan 26 kerja, nggak cukup. Itu cuma 50 juta. Seenggak-enggaknya itu 150 juta sebulannya. Contohnya tunjangan beras itu cuma 12 juta sebulan. Ya kalau kita kalikan dengan 26 hari kerja, kita cuma dapat berapa sih sebulannya? Masyarakat ini mengerti keadaan ya. Itu kayak kita ada tunjangan kehormatan ya. Itu menurut saya juga kurang ya. Mana ada orang dihormati cuma dikasih cuma 5 juta sekian. Enggak-enggaknya 50 juta. Tapi banyak masyarakat berpendapat itu terlalu besar Bu, boros-boros anggaran. Ya ini kan salah masyarakat sendiri. Kalau masyarakat ingin punya tunjangan 12 juta dan sebagainya, jadi DPR dong ya. Rakyat banyak yang susah, Ibu masih bisa ya ketawa TV begitu ya. Bu, Ibu jaga adab dan sikapnya Bu, ini dilihat masyarakat loh. Banyak orang Samsudin, kau nggak usah protes-protes aja ya. Ini yang diwawancara saya, bukan dirimu. Lanjut, apa lagi yang ditanya, Gen? Anggota DPR viral beritanya kemana-mana sampai Taiwan anjir. Malunya tuh kayak gini, disorotnya ke media nih lah masyarakat Indonesia datang berbondong-bondong ke Taiwan jadi babu, jadi TKI, lu pada kirim semua jadi TKI lah, lu semua pejabat-pejabat di sana digajinya fantastis. Malu nggak? Malu. Gua aja yang bukan pejabat ngelihat sepenggal ceritanya, buset, malu gua. Kita yang datang ke sini bukan kita yang malu-maluin. Lu pada yang jadi pejabat di sana anggota DPR, lu yang bikin malu kita, berita-berita lu udah masuk ketahuan kita yang malu, padahal bukan kita yang berbuat. Kita datang ke sini cuma jadi babu. Lah, lu di sana jadi pejabat, tapi lu yang di sana yang bikin malu kita di Taiwan. Hai guys, tahukah kalian ya bahwasanya demo yang terjadi telah disiarkan oleh TV-TV negara tetangga, yaitu Australia, Thailand, Malaysia, dan beberapa lainnya ya. Apa dampaknya untuk Indonesia? Dampaknya ya pasti ke perekonomian Indonesia. Karena apa? Investor akan berpikir ulang ya untuk menginvestasikan uangnya di sini ya. Dengan kekacauan yang sudah terjadi, dengan tidak banyaknya investor asing ya menanam saham di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, otomatis lapangan pekerjaan berkurang banget. Sekarang aja udah berkurang, banyak pengangguran. Apalagi melihat hal-hal seperti ini. Apakah rakyat yang harus disalahkan? Tidak. Karena rakyat itu udah kecewa berat ya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Kenapa? Seperti yang Bu Sri Mulyani ungkapkan bahwasanya Indonesia defisit terus, udah tahu defisit, ngapain tunjangan DPR dinaikkan ya, gajinya pun seperti itu. Untuk apa? Apakah mereka terbukti membela rakyat, hak-hak rakyat, DPR menjadi wakil rakyat? Tidak, mereka hanya mewakilkan kemewahan, hidup enak, makan enak. Sedangkan apa
Ya, yang dikeluhkan masyarakat bawah itu tidak tersampaikan. Bukannya pemerintah itu bebenah diri, lebih memperhatikan rakyatnya, ya, memperbanyak lapangan pekerjaan, ya, menjadikan rakyatnya lebih cerdas agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa harus membatasi usianya berapa selama dia niat bekerja, malah memunguti pajak yang sekian persen tingginya melambung. Pantaskah itu mereka lakukan kepada rakyatnya sendiri? Ya, ya, saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini, dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia, dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia, gitu loh. Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, gitu. Pak, saya dari TV1. Saya mau tanya, mungkin saya juga diajak ya pengguna media sosial dan ini juga keresahan saya gitu. Jadi saya mau tanya, kira-kira ada nggak sih kayak varian dari pemerintah yang misalnya membuat satu pintu? Kalau kami wakil rakyat selalu dihujat dia, disorot. Dari rumah jadi nggak punya rumah sekarang. Pertama, menyampaikan selamat kepada Pak Menteri yang dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Berarti tambah jabatan, tambah kepercayaan, dan tidak heran angka kita Pak Menteri Kementerian Dikti-Saintek dapat tambahan 5,5 triliun. Selamat, ini kepercayaan. Kalau minta tambahan 5,9 mungkin masih bisa dapat karena disayang, Pak. Hebat ini di Kementerian Dikti-Saintek ini. Wakil Menteri Mbak Stella dapat juga. Dia wakil menteri, dia dapat jadi komisaris PT Pertamina. Berarti gajinya lumayan tuh. Ya. Kalau kami wakil rakyat selalu dihujat dia, disorot. Dari rumah jadi nggak punya rumah sekarang. Bagaimana rakyat tidak marah? Coba bayangkan, di saat rakyat untuk makan sehari-hari pun hidupnya susah, kalian justru bersenang-senang, berjoget-joget di gedung yang sangat dihormati rakyat, yang memiliki nilai sejarah, dan kalian tidak pernah merasa bersalah. Di saat kalian mengambil keputusan menaikkan pajak rakyat, kalian juga justru menaikkan tunjangan hidup kalian. Padahal kalian sudah hidup bermewah-mewah. Apa yang tidak cukup bagi kalian selama ini? Dan di saat rakyat menyampaikan aspirasi minta pembubaran DPR, di luar setuju atau tidak setuju, bahkan saya tidak termasuk orang yang setuju, saya menolak ide itu. Tapi mari hormati bahwa itu adalah aspirasi rakyat, aspirasi yang harus kita hormati dari orang-orang yang memilih kalian. Justru yang keluar dari mulut kalian adalah penghinaan, merendahkan harkat martabat rakyat dengan mengatakan apa? Bahwa aspirasi itu datang dari orang-orang tolol. Tega ya? Yang tolol itu siapa? Kalian. Saya lagi berpikir, tadi saya kesini saya mikir 3 juta itu dari mana ya? Nah itu kemarin yang keluar dari wakil ketua DPR sendiri loh. Salah, mungkin begini, mungkin begini. Masyarakat berasumsi ada bahasa 58 juta tunjangan rumah bagi anggota DPR. Itulah mungkin dibagi-bagi per hari. Oh, kalau 60 juta dibagi sehari itu sekian, kira-kira begitu loh. Nggak dapet. Itu dia, nggak dapet juga, tapi nggak ketemu juga angkanya. Iya, makanya saya juga bingung. Yang dikatakan 3 juta per hari itu di mana? Coba kita tanya. Nah, sekarang kan
Enggak, saya kira buka data saja, buka saja. Di mana? Karena gini loh, kita kan masyarakat, saya perwakilan masyarakat. Di mana? Saya perwakilan masyarakat awam. Saya di dalam. Oke. Nah itu kan Bapak aneh saya ya? di dalam. Iya. Lu yang lebih ngerti, ya Oke. kan, akademisi. Gue nih nggak paham nih. Gue perwakilan masyarakat. Iya. Gue awam. Yang gue lihat di TikTok ada orang joget-joget kena gaji 3 juta per hari, ya kan? Yang mana dikonfirm melalui wawancara, oh kalau kita tuh harus ada tuh gaji kayak gini karena kosan 3 juta per hari. Betul. Katanya. Nah, kalau narasi itu semua, kita bicara dulu tentang kenaikan-kenaikannya memang tidak ada. Jadi sebenarnya datangnya dari mana? Kan Nah, gitu pertanyaannya. itu dia. Nah, sebenarnya kan dalam pidato presiden kan juga dibilang kalau emang ada kenaikan atau waktu itu dikomparasi sama BUMN kan, yang mana wah ini DPR juga harus nananingunya. Bahwa ke depan ada harapan, baik itu remunerasi, tunjangan dan lain sebagainya itu diharapkan masuk sampai ke wilayah DPR. Selama fiskal kita mencukupi kan nggak ada masalah. Jadi Bang Pasya kalau sendiri, kaitannya dengan pidato kenegaraan Bapak Presiden, saya kan ada di situ. Iya. Apa, Pak? Yang saya tahu tidak ada penyampaian Bapak Presiden. Tolong kasih tahu lihatkan kepada saya potongan pidato Presiden. Saya ada di situ. Tidak ada pidato Presiden mengatakan bahwa DPR kita tambahkan tunjangannya, nggak ada, Pak. Berita yang selanjutnya adalah mengenai tentang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Apakah ini ada kaitannya dengan video sebelumnya? Nggak ada, kawan-kawan. Tetapi pasti ada pengikut Kang Deddy Mulyadi yang menyaksikan video ini. Oleh karena itu, saya akan menampilkan beberapa berita tentang Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Dan diakhiri dengan berita korupsi haji. Nanti kita saksikan bersama-sama. Oke. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take-home pay-nya itu. Bagaimana ini? KDPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya. Provinsi Kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin. Nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi ketika masuk itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take-home pay-nya menjadi besar. Sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus
Untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada tikumpenya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor, karena kalau tidak ke kantor, tidak rapat, tidak dapat tikumpai. Selesai, Pak. Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, pajak restoran, yang kecil-kecil dikumpulin, habis itu uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD provinsi dan kabupaten tidak bisa membuat aturan sendiri, karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI, bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua, di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat. Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan, walaupun merit system itu kan administrasi, merit system itu bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk, kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit, kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga, mohon maaf, tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Nggak bisa, Pak.
model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, nggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi. Publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagaimana pendapatmu mengenai video ini? Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Jangan lupa yang belum like dulu, subscribe, comment, and share.